Baik, kita mulai dengan pembahasan untuk bab 10. Di bab 10 ini kita akan membahas tentang uji T untuk buah sampel independen. Ini lanjutan dari minggu lalu, kita bahas tentang pengantar uji T. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas tentang uji T untuk buah sampel yang related atau berhubungan, berkaitan. Ya. Nah, uji T itu memang ada dua macam itu, jadi untuk yang sampelnya independen dan yang berkaitan. Kita mulai dulu dengan bagian pengantar desain ya. Jadi kenapa disebut dengan pengantar desain? Ini karena uji T ya sebetulnya hampir semua uji statistik itu dikembangkan untuk menganalisis hasil penelitian. Oleh karena itu, sambil belajar tentang statistik, mau tidak mau kita juga perlu belajar tentang desain-desain penelitian. Nah, salah satu desain penelitian yang kita perlu pelajari supaya kita tahu pemanfaatan uji T ini adalah desain untuk penelitian eksperimental. Nah, tujuannya apa? Kita bisa mendefinisikan desain uji independen dan berulang atau repeated ya. Independent measures designs and repeated measures designs ya. Kalau kembali ke pernyataan tadi bahwa uji statistik itu dikembangkan untuk menganalisis hasil penelitian. Nah, kebanyakan penelitian itu membandingkan dua atau lebih kumpulan data. Jadi yang dibandingkan itu data. Kalau uji T yang dibandingkan itu selalu dua kumpulan data. Nah, sumber datanya itu bisa dari kelompok partisipan yang berbeda, ya, bisa dari kelompok partisipan yang sama. Kalau datang dari dua kelompok partisipan yang berbeda, ini yang disebut sebagai independent measures atau between subject design. Tetapi kalau data dua kumpulan data itu datang dari kelompok partisipan yang sama, nah ini disebut dengan within subject atau repeated measures design. Nah, untuk itu saya akan coba gambarkan sebagai berikut ini. Nah, katakanlah kita punya dua kumpulan data, ya. Ada data sampel ya, yang mau kita analisis. Nah, data sampel yang datang dari kelompok yang berbeda, yang independen itu adalah data yang di bawah ini. Ya. Jadi, misalnya untuk kelompok yang pertama, kita kasih nama, misalnya ini adalah kelompok eksperimen. Ya. Ini. Lalu yang ini adalah kelompok kontrol. Ya. Nah, kalau yang di bawah ini dua kelompok yang betul-betul berbeda orangnya. Jadi data pengukuran data statistik itu kita peroleh dari dua kelompok orang yang benar-benar berbeda, ya. Yang satu, yang hijau dan yang merah ini bukan orang yang sama. Ya. Nah, ini yang disebut dengan independent. Ya.
independen. Sementara kalau yang atas, ini ibarat seperti pretest, post-test gitu ya. Sebelum ikut kelas, ambil pretest dulu, setelah ikut kelas, itu treatment ya atau perlakuan. Kemudian kita ikut tes lagi, itu post-test. Orang yang hijau ini dengan yang di sini itu sama. Jadi datanya, data dari kelompok yang ini, itu datang dari orang orang itu juga, ya, pengukuran yang pertama. Lalu yang ini namanya post test gitu ya. Nah, gitu. Jadi yang ini pre-test atau before, yang ini after, ya. Pre-test, post-test. Orangnya sama. Nah, kita dapat dua kumpulan data, ya, semua dua kumpulan data, tapi dengan cara yang berbeda. Gitu. Jadi kalau yang ini adalah yang repeated. Untuk yang repeated ini, dua kumpulan data itu diperoleh dari satu kelompok subjek yang sama. Sementara yang ini diperoleh dari dua kelompok subjek yang berbeda. Jadi sama-sama dua kelompok data, tetapi subjek yang diteliti itu yang ini satu kelompok, yang ini ada dua kelompok. Begitu. Itu penjelasan dari desain eksperimen repeated measures dan independent measures. Kenapa kita perlu belajar desain eksperimen ini? Karena ini logika ini yang akan kita pakai dalam pengujian statistik uji T. Dan selanjutnya nanti kita akan pakai logika ini. Ya. Kembali ke slide yang tadi. Nah, yang kita bahas di dalam uji T independen ini hanya yang data dari dua kelompok partisipan yang independen. Ya, bagaimana kita mengolah data untuk dua kelompok partisipan yang independen. Sementara minggu depan kita akan bahas yang untuk repeated measures, jadi data dari kelompok partisipan yang sama atau berkaitan. Kenapa kita bahas dulu hari ini yang between? Karena prosedur perhitungannya itu ada perbedaan untuk kedua desain itu. Dan setiap desain itu memiliki kekuatan dan kelemahannya. Jadi kita bahas dulu satu-satu. Hari ini kita bahas yang between subject dulu ya. Uji T independen namanya. Kalau kita gambarkan logika penelitiannya itu seperti ini. Jadi misalkan kita punya dua populasi ya, populasi A dan populasi B. Ya. Populasi A dan populasi B ini kita tidak ketahui berapa mu-nya. Ya. Yang kita ketahui adalah rata-rata sampelnya. Kan begitu ya kalau kita buat penelitian, kita nggak tahu populasinya, kondisinya seperti apa. Yang kita punya itu hanya data sampel. Jadi kita punya rata-rata atau M untuk kelompok A dan M untuk kelompok B. Nah, kita punya dua M, jadi M1, ini M2, ya itu yang kita olah untuk bisa memprediksi bagaimana kondisi mu-nya. Mu di kelompok A dan kelompok B atau mu1 dan mu2 ini. Ya. Ini kira-kira gambaran logikanya. Asumsinya dari uji T independen ini bahwa observasi di antara kedua sampel harus independen. Jadi pengambilan data, observasi itu pengambilan datanya ya, itu tidak boleh berkaitan. Jadi antara kelompok A dan kelompok B ini bukan kelompok yang sama. Ini tidak boleh ada kaitannya. Ini harus benar-benar independen, tidak ada kaitannya. Kedua, populasi yang menjadi sumber sampel itu harus berdistribusi normal. Jadi dua-dua populasi ini itu harus berdistribusi normal.
Dan yang ketiga, kedua populasi itu yang menjadi sumber sampel harus memiliki varian yang sama. Nah, ini adalah homogenitas, ya. Jadi kedua populasi itu harus homogen, tidak boleh heterogen. Homogen itu artinya variansnya sama. Nah, sekarang bagaimana kita menyatakan hipotesis nolnya? Hipotesis nol untuk uji T independen atau dua arah itu bisa dinyatakan dengan cara mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. Ini yang kita pakai di buku Gravetter. Atau kalau Anda buka-buka buku lain, bisa juga Anda menyatakan seperti ini. mu1 sama dengan mu2. Ini formulasi yang sama. Ya. Jadi mu1 kurang mu2 sama dengan 0. Atau mu1 sama dengan mu2. Ini ekspektasi kalau H0-nya diterima. Ya, kalau H0-nya benar, ya, bahwa tidak ada perbedaan, maka mu1 itu akan sama dengan mu2. Jadi kondisi mu ini, mu kelompok 1 dengan mu kelompok 2 itu sama. Kalau itu terjadi, maka H0 diterima. Kemudian, untuk H1-nya adalah mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0. Atau mu1 tidak sama dengan mu2. Ini dua formulasi yang boleh dipilih. Kalau di buku Gravetter kita pakai yang ini. Ya. Tapi boleh dipilih sesuai selera asal konsisten. Kalau sudah menuliskan seperti ini, ya berarti H1-nya seperti ini. Kalau untuk uji satu arah, maka kita akan merumuskan bahwa salah satunya itu lebih besar atau sama dengan. Ya, bisa dipilih model yang diinginkan. Apakah dari teori-teori dan penelitian sebelumnya menyatakan bahwa mu1 akan lebih besar atau lebih kecil dari mu2 atau sebaliknya. Ya. Kemudian rumus uji T-nya kita modifikasi. Kalau kemarin hanya ada 1M, sekarang karena kita punya 2M, berarti kita harus cari difference-nya, ya, perbedaan antara M1 dan M2. Dikurangi mu1 kurangi mu2. Ini bagian ini selalu sama dengan 0. Lalu dibagi dengan estimated standard error yang sudah digabung antara kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Untuk estimated standard error-nya, itu adalah berapa banyak perbedaan yang dapat diharapkan di antara dua rata-rata sampel jika hipotesis nolnya benar. Nah, ini dirumuskan dengan cara seperti ini. Jadi, karena kita punya varians kelompok 1 dan varians kelompok 2, maka kita masukkan ke dalam rumus estimated standard error seperti ini. Ya. Kemudian untuk varians gabungannya, karena sekarang tidak ada satu varians, sekarang ada gabungan varians, maka kita menggunakan varians gabungan atau pooled variance. Ya. Caranya dengan SS1 ditambah SS2 dibagi DF1 tambah DF2. Nah, untuk bagian yang bawah ini adalah DF gabungan. Ya. Jadi derajat bebas gabungannya sekarang adalah DF1 tambah DF2. Ini yang bagian bawah. Ya. Itu sama dengan untuk DF1 itu N1 kurang 1, dan untuk DF2 itu N2 kurang 1. Ya. Ini derajat bebas gabungannya. Kemudian kita lihat, kenapa sih kita perlu mengetahui variabilitas dari difference score? Ya, karena ini, kalau kita punya dua populasi, ya, dan kita mau bandingkan mu dari kedua populasi ini berdasarkan sampel, maka sampel itu kan tidak mungkin mewakili semua anggota bagian populasi ini kan. Dia akan hanya mengambil sebagian, misalkan dia ambil sebagian yaitu di bagian ini misalnya, kan? Lalu yang
populasi 2 ini, populasi 1 ini mungkin kita ambil di bagian sini, begitu kan. Bisa juga orang lain dengan populasi yang sama mengambil bagian yang ini. Karena apa? Karena kan acak ya, kan kita tidak bisa menentukan. Mungkin karena acak kita ambil yang merah, orang lain ambil yang hijau. Itu bisa terjadi, kan? Bisa juga terjadi orang lain lagi ngambil yang biru, ya kan? Nah, sehingga hasil dari penelitian satu orang dengan orang yang lain mungkin berbeda karena memang sampelnya berbeda, ya. Bagaimana perbedaan semua peluang kemungkinan kita mengambil sampel ini? Nah, itu yang dituangkan dalam estimated standard error itu, ya. Berapapun, bagaimanapun sampel yang kita ambil, entah itu yang hijau, merah, atau biru, peluangnya selalu jarak terendahnya adalah dari 30 ini, ya. Dari ujung sini ke ujung sini. Selalu peluangnya jarak M1 kurang M2-nya itu paling kecil di sini. Lalu peluangnya adalah begini, yaitu yang paling kecil, dan yang paling besar adalah yang dari sini, yaitu jarak terbesarnya. Jadi M1 dikurangi M2, kemungkinan yang paling kecil adalah ini, dan kemungkinan paling besar adalah ini, jaraknya. Berapapun, bagaimanapun kita mengambil sampel, entah yang hijau, merah, atau biru. Begitu. Ya. Nah, ini yang kita perhitungkan di dalam estimated standard error untuk perbedaan di antara dua rata-rata itu tadi. Nah, kita tuangkan dalam rumus ini yang menggunakan varians gabungan yang tadi sudah kita hitung di rumus yang sebelumnya tadi. Nah, sekarang bagaimana kita memakai uji hipotesis ini dengan uji T independen? Di sini kita akan menggunakan data dari dua sampel, ya, yang independen. Kita ambil contoh dari buku Graph Vector and Wallnow di example 10.2. Nah, kita baca ya. Penelitian menunjukkan bahwa orang cenderung berperilaku tidak jujur dan memikirkan diri sendiri di dalam lingkungan yang gelap ketimbang yang dalam penerangan yang baik. Ini adalah penelitian dari Zhong, Bone, dan Gino tahun 2010. Nah, di dalam suatu eksperimen, partisipan diberi satu set puzzle 20 keping dan dibayar $0,50 jika dapat menyelesaikannya dalam kurun 5 menit. Namun demikian, partisipan melaporkan performanya sendiri dan tidak ada metode yang jelas untuk mengecek kejujurannya. Dengan demikian, tugas tersebut membuka peluang untuk ketidakjujuran dan menerima uang yang tidak semestinya. Satu kelompok partisipan diuji di ruang dengan penerangan redup, dan kelompok kedua diuji di ruang dengan penerangan yang baik. Jumlah puzzle yang dilaporkan selesai dicatat untuk tiap individu. Nah, data berikut dibuat serupa dengan penelitian. Jadi data ini bukan data dari penelitian itu, tapi dibuat sedemikian supaya hasilnya kurang lebih sama. Ya, ini bukan data dari penelitian itu. Ini adalah kelompok, ya, data dari kelompok dengan penerangan yang baik. Yang ini data dari kelompok dengan penerangan yang redup. Di sini sudah diberitahu ya, M-nya 8, M-nya 8, yang ini M-nya 12, lalu SS-nya 60, di sini SS-nya 6. Ya. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini? Bagaimana kita menghitung dan mengambil keputusan mengenai kondisi kedua kelompok ini? Apakah dia berbeda secara signifikan atau tidak? Yang pertama, kita tuangkan dulu hipotesisnya. Ya. Hipotesisnya H0-nya mu1 dikurang mu2 sama dengan 0, dan H1
mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0. Yang H0 itu adalah tidak ada perbedaan atau no difference ya. Sementara yang H1 itu berarti ada perbedaan di antara kedua rata-rata kelompok itu. Kita tentukan alfanya sebesar 5%. Nah, boleh nggak kita pakai hipotesis satu arah? Boleh aja. Ya. Kalau kita pakai hipotesis satu arah, nanti kita akan bisa menentukan apakah partisipan di ruangan yang redup itu akan memiliki skor yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tetapi karena dari penjelasan di atas tadi kita belum menentukan, maka untuk contoh ini saya berikan hipotesisnya dalam bentuk hipotesis dua arah. Ya. Kemudian kita hitung DF gabungannya. Ya, DF gabungan itu dari DF1 tambah DF2. Lalu kita buat kurvanya, tentukan daerah kritis. Ya. Kemudian kita hitung varians gabungannya. Oke. Saya izin sebentar ya, ada keluarga. Ya, saya lanjutkan ya. Kemudian kita hitung varians gabungannya, ya, atau pooled variance. Setelah itu, kita hitung estimated standard error-nya. Nah, kalau ini sudah, maka sekarang kita tinggal memasukkan ke rumus uji T. Karena tadi M1-nya 8, M2-nya 12, bagian ini selalu 0, ya. Estimated standard error-nya kita sudah tahu, maka kita bisa dapat angka T-nya, T hitung ya, namanya T hitung kita. Saja ya selanjutnya ya kita bandingkan T hitung kita dengan T tabel. Nah, karena T hitung kita itu ada di daerah kritis, maka kita menerima H1, jadi menolak H0, begitu ya. Itu keputusannya seperti itu. Oke, langkah-langkah kita sesederhana itu. Kita cek dulu pemahaman kita ya, yang pemahaman konsep dulu yang penting ya. Kita cek dulu pemahaman konsep kita. Mari kita baca. Kombinasi faktor-faktor yang mana yang paling mungkin menghasilkan nilai signifikan untuk uji T independen? Nah, dilihat di sini apakah perbedaan rata-rata kecil, varians sampel kecil, perbedaan rata-ratanya besar, varian sampel besar, perbedaan rata-rata kecil dan varian sampel besar, perbedaan rata-rata besar dan varian sampel kecil. Nah, yang mana? Kita bahas dulu yang perbedaan rata-rata. Apakah harus kecil atau besar? Ya, itu kita bisa lihat di rumus ini. Ya. Untuk bisa menghasilkan T yang tadi dibilang di sini adalah yang menghasilkan hasil signifikan. Kalau menghasilkan hasil signifikan, berarti T hitung harus berada di daerah kritis. Nah, supaya T hitung ada di daerah kritis, kalau kita lihat kurva ini, maka T hitung itu harus sangat besar. Ya, kalau T hitungnya dekat-dekat dengan 0, kecil-kecil aja, itu yang diterima adalah H0. Supaya T hitung kita masuk di daerah kritis, maka T hitung kita tuh harus besar. Perbedaannya antara M1 dan ini, ya, T hitung kita tuh harus besar. Dan kemudian bisa juga kalau uji dua arah, bisa juga sangat kecil, ya, minusnya tuh sangat kecil. Jadi harus sangat ekstrim. Entah itu sangat besar atau sangat kecil. Nah, kalau kita lihat rumus ini, perbedaan rata-rata yang seperti apakah ya, yang akan bisa membuat T hitung kita itu menjadi besar sekali atau kecil sekali? Apakah perbedaannya ini besar atau kecil? Yang mana? Perbedaan rata-rata yang besar atau yang kecil supaya T hitung kita itu besar sekali atau kecil sekali? Silakan langsung aja ngomong. Kira-kira apa? Perbedaannya di antara M1 dan M2 ini besar
atau kecil? Perbedaan rata-rata yang besar. Harus besar ya. Di sini harus besar supaya T ini bisa besar sekali atau kecil sekali. Nah, kalau kecil sekali itu hanya persoalan yang mana yang lebih besar gitu ya. Kalau M1 lebih besar maka ini dia akan positif. Tapi kalau M2 yang lebih besar maka dia di sini akan negatif ya. Betul sekali. Jadi kalau kita lihat pertanyaan ini mana peluangnya yang B? BD kan ya. Perbedaan rata-rata besar yang A dan C kan tidak mungkin kan. Berarti yang B atau D, perbedaan rata-rata besar. Nah, sekarang persoalan lanjutannya adalah varians. Apakah varian sampelnya harus besar atau kecil? Kita kembali lagi ke ini. Nah, apakah varians ini harus besar atau harus kecil supaya T hitung kita ini besar? Kecil. Betul, kecil ya. Di sini harus kecil supaya hasil pembaginya nanti menghasilkan T yang besar. Jadi kalau begitu, yang mana yang benar? B atau D? D, Bu. D, Bu. Ya, yang D ya. Betul sekali, perbedaan rata-rata besar dan varian sampel kecil. Gitu ya. Oke, bagus. Kita lanjut ya. Sekarang yang ini. Jika kedua sampel memiliki N sama dengan 10, berarti N1 10, N2 10. Statistik uji T independen akan memiliki DF 19. Benar nggak? Salah. Harusnya berapa? Harusnya 9. Bukan. Bukan 9. Sebentar. 18, Bu. Betul, 18. Dari mana 18? Itu kan DF gabungan, jadi DF1 dikurang DF2. Jadi betul. dikurang 1 Bukan DF1 dikurang DF2, DF1 tambah DF2. Iya, Ibu, maksudnya itu. DF1 berapa? DF1-nya N1 dikurang 1 ditambah DF2-nya N2 dikurang 1. Ya, betul. Karena ini kan kedua sampel memiliki N sama dengan 10. Jadi, nah tadi itu nyaris betul. Ya. Karena DF gabungan kita itu adalah DF1 tambah DF2, N-nya N1-nya tadi 10, N2 juga 10, berarti 9 ditambah 9, jadi 18. Nah, tadi itu nyaris ya. Yang kedua tadi betul ya, jadi yang betul adalah 18. Sekarang yang kedua, uji T independen. Estimated standard error mengukur banyaknya perbedaan yang dapat diharapkan di antara rata-rata sampel jika tidak ada efek perlakuan. Benar nggak? Nah, ini kita harus kembali ke pengertian estimated standard error. Nah, ini nah, estimated standard error itu adalah berapa banyak perbedaan yang dapat diharapkan di antara dua rata-rata sampel jika hipotesis nolnya benar. Ya. Oke, sekarang kita kembali ke Nah, jadi ini benar atau salah? Betul, Bu. Betul? Oke, betul sekali. Ya, jika hipotesis nol benar, itu sama dengan jika tidak ada efek dari perlakuan. Ya, itu adalah interpretasi yang akurat. Ya, baik, betul sekali. Nah, penjelasan kita sampai di sini. Apakah ada yang mau bertanya? Atau ada penjelasan tadi yang perlu diulang? Yang kurang jelas mungkin?
konsep-konsepnya? Bu, saya mau bertanya. Silakan. Yang tadi di bagian penerapan itu kan yang penerangan baik sama penerangan redup itu kan H0 sama dengan mu1 kurangi mu2 sama mu2 sama dengan 0. Nah ini, yang masih saya bingungkan itu gimana konsepnya itu yang saya belum paham, Bu. Konsep apa? Bahwa H0 itu adalah tidak ada perbedaan atau gimana? Iya. Oh, itu konsep yang kita bahas di minggu lalu di pengantar UJT. Yaitu bahwa kita saat mau menguji hipotesis, itu yang kita ajukan itu adalah yang namanya hipotesis penelitian. Nah, tetapi itu ada yang namanya hipotesis nol. Jadi begini, pada saat kita mau menguji sebuah hipotesis itu kan dugaan sementara. Ya. Antara kalau UJT itu logikanya adalah apakah ada perbedaan, ya kalau UJT ini, apakah ada perbedaan di antara, nah, apakah ada perbedaan di antara mu1 dan mu2? Mungkin kita lihat gambar yang nah, katakanlah ini kelompok A dan kelompok B ya, 1 dan 2. Ya. Kita mau menguji apakah ada perbedaan antara mu1 dengan mu2. Gitu. Nah, kalau dia tidak ada perbedaan, itu kan kayak kalau kita mau menuduh seseorang itu kan kita selalu harus berpikir bahwa ada azas praduga tak bersalah. Begitu ya. Jadi apakah ada perbedaan? Maka kita selalu harus mulai dari tidak ada perbedaan. Bahwa mu1 dan mu2 ini tidak ada perbedaannya. Ya, mereka sama. Nah, itulah yang disebut sebagai hipotesis nol. Lalu kita mengajukan hipotesis kita sendiri, ya biasanya peneliti namanya hipotesis penelitian, gitu. Kalau di buku namanya alternative hypothesis. Apa yang kita ajukan bahwa mu1 dan mu2 ini tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena kita sudah memberikan perlakuan, ya ada treatment. Misalnya di sini adalah metode pengajaran. Yang satu dikasih metode pengajaran dengan offline, yang satu online, misalnya begitu ya. Itu yang kita ajukan, yaitu bahwa mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, itu yang kita tuangkan di dalam hipotesis nol ini dan hipotesis 1 ini. Ya, rumusannya boleh berupa mu1 dikurang mu2 sama dengan 0. Ini sama dengan mu1 sama dengan mu2. Ini kan sama. Ya kan? Kemudian hipotesis penelitiannya adalah mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0 atau mu1 tidak sama dengan mu2. Begitu. Itu penjelasannya. Apakah masih kurang jelas? Paham, Bu. Cukup jelas? Ini? Oh, cukup. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Dari saya tidak ada, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa masuk ke breakout room sekarang.